Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Semangat pagi dan selalu semangat setiap hari. Para subscriber, para peserta yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada kali ini kita akan bersama-sama mengkaji kitab-kitab ya, kutubut turas, kitab-kitab klasik atau kitab-kitab masa kini juga, dari mulai tafsir, ulumul hadis, fiqih dan lain sebagainya. Kita akan bahas ya, mudah-mudahan bisa khatam satu persatu. Untuk kali ini kita akan membahas kitab At-Targhib wa Tarhib ya, Syekh Imam Al-Mundhiri. Ya, At-Targhib wa Tarhib ini adalah kitab yang berisi tentang anjuran-anjuran dan juga ancaman-ancaman, sesuatu yang tidak disukai atau dihindari ya, sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan dan sesuatu yang dianjurkan untuk dihindari gitu ya. Mudah-mudahan ini kita bisa khatam part 1 sampai selesai insyaallah. Dan di sini saya baca ini memang luar biasa. Setelah mengkaji kitab ini isinya dahsyat sekali ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan ini bermanfaat. Silakan yang belum subscribe dulu, sharekan yang banyak. Baik. At-Targhib wa Tarhib. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan bismillah, kita akan mulai membaca kitab At-Targhib wa Tarhib dan insyaallah dengan penjelasan-penjelasannya dan mudah-mudahan bisa kita amalkan ya. Di bab pertama ini sangat bab yang sangat populer dan juga bab yang memang sangat penting untuk kita lakukan. Ya, di bab pertama at-targhib fi talabil ilmi wa ta'allumihi wa ta'limihi wa ma jaa fi fadlil ilmi wal alim wal muta'allim. Jadi di bab pertama di dalam kitab ini dibahas tentang anjuran untuk menuntut ilmu. Tolab itu ya menuntut, mencari. Jadi di sana ada tolabul ilmi ya, menuntut ilmu artinya mencari. Kalau mencari ada usaha. Jadi di sini dijelaskan tentang anjuran untuk menuntut ilmu, wa ta'allumihi, belajarnya, lalu mengajarkannya kembali, wa ta'limihi wa ma jaa fi fadlil ilmi wal alim wal muta'allim. Dan juga dijelaskan keutamaan orang-orang yang berilmu, kemudian orang-orang yang ahli ilmu, ahlu ilmi, keutamaan ilmunya itu sendiri, keutamaan orang ahli ilmu dan juga orang-orang yang menuntut ilmu. Masya Allah. Insya Allah dengan bahasa yang ringkas, tidak berat ya, juga simpel, sederhana, mudah untuk dicerna. Baik. Qala sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Al-Bukhari wa Muslim. Kada Mundhiri. Ya, dijelaskan di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa yang menginginkan suatu kebaikan, maka Allah akan yufaqih, Allah akan memahamkannya dalam masalah agama. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Begitu juga Al-Mundhiri halaman 26 ya, juz 1. Dijelaskan seperti itu. Jadi kalau Allah menginginkan kebaikan pada seorang, maka dia akan memahamkan tentang masalah agama. Kenapa? Karena masalah agama ini masalah yang sangat luar biasa. Sakral, sangat luar biasa penting, sangat luar biasa pokok dalam kehidupan kita. Masalah din, masalah agama. Nah sekarang kalau suami istri, kalau ayah tidak belajar agama, dengan apa apa yang akan diajarkan kepada istrinya? Kalau istrinya tidak belajar agama, apa yang akan diajarkan kepada anaknya? Kalau anak tidak belajar agama, dengan apa dia mendoakan orang tuanya? Dengan apa dia akan mengangkat orang tuanya, derajat orang tuanya? Maka di sini sangatlah penting untuk ta'allum, untuk belajar ya tentang masalah ad-din, masalah agama. Yufaqih, Allah akan memahamkan, Allah akan memudahkan. Karena fikih itu al-fahmu, kepahaman, itu ya. Salat bagaimana dalam fikih kan? Paham. Oh, begini tata salat, menggali Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kalau tidak belajar agama, wah, sudah jauh. Sekarang lagi viral-viralnya ya, banyak aliran-aliran di Indonesia ini yang sangat luar biasa, beragam.
Ya, kalau itu tidak didasari dengan agama, ajaran agama yang jelas, maka kesananya ya akan tidak baik-baik saja. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Maka di sini pentingnya menuntut ilmu sehingga ketika orang itu ingin baik dalam kehidupan, berarti betul-betul harus menuntut ilmu. Patokan kehidupan. Kalau dalam bahasa Sunda itu tongkat, ya, akan menjadi petunjuk dalam kehidupan. Bahagia atau tidak, belajarlah agama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul juga bersabda dalam hadis yang lain, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wa wadi'ul ilmi 'inda ahlihi kamuqallidil khanazir al-jauhara wal lu'lu'a wal dhahab. Ya. Hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lain-lain. Begitu juga Al-Mundhiri juga sama meriwayatkan hadis ini. Oke, wa qala talabul ilmi fariidah. Lalu Rasul bersabda juga, menuntut ilmu ini adalah fariidah, suatu kewajiban, fariidatun ala kulli muslim, suatu kewajiban bagi setiap muslim. Nah, kita cek di sini, kita lihat talabul ilmi, menuntut ilmu, mencari. Talab itu bisa juga dengan makna mencari. Maka talib itu adalah para pencari. Talibul ilmi, para pencari ilmu. Talib, santri atau disebut murid juga. Yang menuntut ilmu tentunya mencari ilmu. Fariidah ala kulli muslim, wajib. Bahasanya fariidah, ya wajib. Fariidatun fardu. Ala kulli, ala terhadap kullu, ya kullu itu kulli, ala ada sebab ada ala di sana majrur, ala kulli muslim, wajib terhadap semua individu setiap muslim. Nah, di sini kita ngecek bahwa menuntut ilmu itu wajib, ya, khitabnya kepada siapa? Kepada kullu muslim, kepada setiap individu muslim. Ya, jadi setiap kita ini wajib menuntut ilmu. Bagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ya, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian. Diri kalian itu masing-masing individu kita harus menjaga dari api neraka. Baru wa ahlikum, baru keluarga kita, ya. Nah, di sini hubungannya apa? Ada individu, ya, personil yang harus menuntut ilmu. Bagaimana diri kita disentuh oleh Allah, dipanggil oleh Allah, ya, untuk menjaga diri kita dari api neraka. Dengan cara apa? Thalabul ilmi, belajar agama, belajar ilmu. Nah, wajib, oke? Jadi sekali lagi, menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban, fardu, wajib. Nanti ada bahasa yang lain yang lebih dahsyat lagi, keutamaan orang yang berilmu, ya. Lalu kemudian wa wadi'ul ilmi, dan orang yang meletakkan ilmu itu kepada orang yang bukan ahlinya, wa wadi'ul ilmi 'inda ghairi ahlihi, kepada orang yang bukan ahlinya, ya, orang yang tampaknya enggan menerimanya, atau orang yang mengetawakan ilmu agama, seperti orang yang mengalungi beberapa babi dengan permata, lu'lu dan emas. Ya, kamuqallidil khanaziril jauhar walu'lu wadhab. Artinya tidak bermanfaat. Ya. Ketika orang mengajarkan atau menyimpan atau meletakkan atau mengajarkan kepada orang yang enggan menerimanya, ya, orang mengajarkan ilmu tapi orang itu tidak mau menerimanya, maka seperti mengalungkan emas kepada babi, ya, permata atau perhiasan. Artinya tidak ada manfaatnya sama sekali. Begitu. Jadi artinya saling berkesinambungan. Orang ahlul ilmi, orang yang ahli ilmu, kemudian dia mengajarkan kepada thalibul ilmi, kepada orang yang mau mencari ilmu, maka ini sudah sinkron. Tetapi ketika orangnya itu bermalas-malasan, setengah-setengah, tidak mau menuntut ilmu, kemudian apalagi kesananya nyinyir. Wah, sekarang kan banyak yang begitu, ya. Akhlak ini sekarang itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Dekadensi moral, penurunan moral, ya, terhadap gurunya tidak sopan. Bahkan disebutkan dalam keterangan yang lain itu adalah akhlak adab itu di atas ilmu. Ya, di atas ilmu. Orang mengajarkan sesuatu pada orang yang tidak mau, yang enggan, bahkan tujuan orang itu menuntut ilmu itu adalah untuk mengkritik, justru untuk menjatuhkan. Wah, ini sudah luar biasa fatal. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka harus berkesinambungan. Orang yang menuntut ilmu dan yang memberikan ilmu, gurunya juga
guru dan juga ahli ilmunya, orang yang thalibul ilmi itu harus sama-sama berkesinambungan dalam menuntut ilmu, harus seia sekata, harus memang benar-benar terbuka. Jadi nanti ada syarat-syarat diantaranya untuk menuntut ilmu itu harus seperti gelas kosong. Ya, ketika gelas kosong ini diisi dengan air, maka airnya akan penuh. Tetapi kalau gelas itu sudah ada airnya, ya dia sudah penuh, sudah full, ada airnya, diisi dengan air, maka akan luber, akan tidak termuat. Baik. Waqala, dan dikatakan kembali, talibul ilmi tabsutu lahul malaikah ajnihataha ridhan bima yatlub. Masya Allah. Ya, luar biasa nih. Ibnu Asakir kada fi al-Jami' as-Saghir. Nah, ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Bagaimana katanya? Talibul ilmi. Ya. Orang yang menuntut ilmu, yang mencari ilmu, Masya Allah, ini kebahagiaan bagi orang yang mencari ilmu. Talibul ilmi tabsutu lahul malaikah. Maka malaikat akan menggelar sayapnya. Menggelar, tabsut itu kalau kita bahasa itu melebarkan, seperti lapang itu. Ya besutur rizq, melapangkan rizki. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu, awalam ya'lamu annallaha yabsutur rizqa liman yasha. Maka mereka tidak tahu bahwa Allah yang melapangkan rizki liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Maka di sini bahasanya talibul ilmi tabsutu lahul malaikah. Malaikat akan melapangkan, akan melebarkan sayapnya. Masya Allah ya, kepada penuntut ilmu itu ya. Karena apa? Ridhon, ya. Karena ridho kepada ilmu yang dia tuntut, yang dia pelajari. Oh kan, begitu. Jadi oleh malaikat dilindungi, dinaungi. Maka wajar orang yang menuntut ilmu itu dia mulia, diangkat derajatnya oleh Allah. Lihat di Al-Quran ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang menuntut ilmu beberapa derajat. Masya Allah. Nah, jadi ini sudah jelas ya. Tidak perlu panjang lebar saya jelaskan. Bahwa orang yang menuntut ilmu oleh malaikat akan dinaungi juga. Karena ridho dengan apa yang dia tuntut. Artinya di sana doa malaikat kepada Allah untuk orang yang berilmu. Kemudian dinaungi, dilindungi oleh malaikat. Ya terutama di sini Allah Subhanahu wa taala pasti mengangkat derajat dengan tadi, dengan dinaungi oleh malaikat itu sudah diangkat derajatnya. Maka dikatakan bahwa al-alimu kabirun wa in kana hadasan. Orang yang berilmu ini besar ya. Wa in kana hadasan, walaupun tubuhnya kecil. Banyak orang yang pendek, mohon maaf ya. Banyak orang yang kurus, banyak orang yang derajat di hadapan manusia derajatnya biasa, tetapi oleh Allah diangkat derajatnya sehingga meskipun dia tidak punya jabatan, tidak punya harta yang banyak, tetapi dia itu terhormat, tetapi dia itu segan pada dia orang-orang itu. Seperti siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah termasuk kaum sufah, termasuk orang-orang yang mohon maaf di bawah rata-rata, menengah ke bawah dari segi finansial, tetapi karena beliau banyak meriwayatkan hadis, ya, banyak mengeluarkan hadis dari Nabi SAW, maka diangkat derajatnya. Ilmunya luar biasa, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segan itu para sahabat kepada Abu Hurairah. Masya Allah. Jadi jangan ragu untuk menuntut ilmu, cari ilmu kemanapun. Ya. Terakhir untuk sesi kali ini, pada nanti di bab pertama ini juga banyak hadisnya. Bagaimana waqala dikatakan bersabda Rasulullah SAW. Man ja'ahu ajaluhu wa huwa yatlubul ilma laqiyallaha wa lam yakun bainahu wa bainan nabiyyin illa darajatan nubuwah. Masya Allah. Masya Allah. Ini merinding ya. Baca ini merinding sekali. Man ja'ahu ajaluhu. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan mencari ilmu. Ya, mencari ilmu agama di sini ketentuannya. Mencari ilmu agama. Bukan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu perdukunan, ilmu perjudian. Bukan. Tetapi mencari ilmu agama. Maka lalu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada perbedaan antara dia, ya. Tidak ada perbedaan antara dia dengan para nabi kecuali derajat kenabian. Masya Allah. Hadis riwayat Tabarani dalam kitab Awsat, begitu juga Al-Mundhiri halaman 28 juz 1. Masya Allah. Masya Allah. Ini begitu dahsyatnya orang penuntut ilmu sehingga derajatnya dinaikkan oleh Allah. Sudah jelas di Al-Quran tadi ya.
yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Diangkat derajatnya. Maka di sini kalau ketika orang yang menuntut ilmu itu meninggal, bahkan dalam hadis yang lain lewat Imam At-Tirmidzi, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah. Maka di sini juga sama nyambung banget. Sejalan, seia. Ya, Masya Allah, bahwa orang yang menuntut ilmu ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meninggal, ketika orang yang menuntut ilmu itu meninggal, maka bertemu Allah, maka tidak ada. Ya, dia itu Masya Allah. Saya tidak berani sebetulnya mensejajarkan dengan Nabi itu justru sangat tinggi, tetapi ini ya seperti ini. Artinya kalau saya ingin menarik sebuah kesimpulan di sini, diangkat derajatnya oleh Allah setinggi-tingginya. Maka ayo kita semangat untuk menuntut ilmu, kita semangat untuk belajar, kita semangat untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabawi. Baik, kita akan lanjutkan di sesi yang lain. Part pertama, silakan di-share kalau sekiranya ini bermanfaat. Semoga ini menjadi kita tambah semangat untuk menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hanya Allah yang Maha tahu, hanya Allah yang Maha sempurna, hanya Allah yang Maha bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di part yang kedua.